Saya ingin sampaikan bahwa mengenal huruf hijaiyah itu ternyata belum cukup dengan mengenal huruf hijaiyah saja. Karena ada tanda baca, ada perubahan huruf, ada huruf egois, ada huruf yang nggak bisa disambung. Pertama yang harus kita kenal adalah kelompok pertama, huruf yang sama, perbedaannya cuma di titik. Ya. Ini kelompok pertama. Ba. Ya kalau titiknya di bawah ba. Kalau titiknya di atas jadi ta. Jadi kelompok pertama 3 huruf yang sama, perbedaannya cuma di titik. Apa maksudnya Pak Ari? Coba aja. Kalau titiknya di bawah ba, titiknya di atas ta. Titiknya 3 ta. Bentuknya sama ini. Sama bentuk, beda di titik. Ya, pasti kelompok yang pertama 3 huruf yang sama, perbedaannya cuma di titik. Coba, apa bedanya? Sama. Kalau dia ada titik di bawah jadi jim, nggak ada titik jadi ha. Titiknya di atas jadi kho. Ini pelajaran yang lebih lamban sudah saya bikin ya di kajian-kajian sebelumnya. Kelompok kedua adalah dua huruf yang sama. Kalau ini kan 3 huruf yang sama tadi, 3 huruf. Ini dua huruf yang sama, pembedanya cuma di titik aja. Ada titik sama nggak ada titik. Titiknya 2, apa titiknya 1? Apa titiknya memang 3 atau nggak ada titik? Mana antara dal ya dan dal? Apa bedanya? Cuma di titik. Lupa ini, belajar ini susah. Jadi makanya ibu dan bapak tolong diulang-ulang lagi. Ada titik jadi dal. Ya, dal. Gak ada titik jadi dal. Beda ya, dal sama dal. Ada titik sama gak ada titik. Ini ro sama zai. Ini ro. Ini zai. Zai. Ya. Ada titik sama gak ada titik. Sin dan shin. Ya, satu sin nggak ada titik, kedua titiknya 3, shin, sin sama shin. Tolong memorinya dilatih lagi ya dengan diktat A1-nya. Di sana ada belajar merahnya, metode pelangi ya, merah, kuning, hijau di langit yang biru. Merahnya, kuningnya, hijaunya ada itu ya. Sudah saya bikinkan metode pelangi di diktat A1. Dua huruf yang sama, bedanya cuma ada titik sama nggak ada titik tuh. Sama bentuknya. Nggak ada titik sod. Ada titik bod. Bod. Sod sama bod. Ada titik sama nggak ada titik. Ya, ini dua huruf yang sama, perbedaannya cuma ada titik sama nggak ada titik. Nggak ada titik to. Ada titik zo. Ya, ini kelompok kedua. Antara ain dan rin. Ya, ada titik sama nggak ada titik. Ain, rin. Nah, itu adalah kelompok kedua. Satu lagi itu antara fa dan kof. Titik 1 sama titiknya 2. Bentuk memang beda ya. Tapi nanti kalau dalam kalimat ini nggak ada bedanya tuh. Kasih titik 1 jadi fa, kasih titik 2 jadi kof, kasih titik 1 jadi fa. Jadi yang membedakannya titik. Kalau posisi di awal, ini awal penulisan, di tengah, di akhir nanti beda. Kalau di akhir ya, tuh, ini pasti kof, ala ko. Tapi kalau fa nanti lain. Tuh, lebih landai, ala fa itu ya. Kita nanti latihan menulis ya, latihan perubahan-perubahan bentuk. Jadi ada kelompok pertama, kelompok kedua, dan kelompok ketiganya. Kelompok ketiga adalah huruf yang sendiri, sorangan baik, sendiri baik. Mana? Ada kaf. Ini termasuk huruf-huruf yang berubah bentuk. Ada lam, ada mim, ada nun, ada waw, ada ha, ada hamzah, dan ada ya.
Kenapa saya begini-begini? Sekalian ini kaf ini yang berubah bentuk ya. Tuh, berubah bentuk. Tuh, kan berubah bentuknya. Tuh ya. Ada tangkai kaf. Ini kaf. Kaf ya. Ada lagi nanti ini kaf. Ini kaf. Nanti lihat perubahan-perubahan bentuk. Kalau lam itu kalau dicermati lam itu mirip L. Tuh ya. Kalau L laten kan gini, lalu lintas, lalu tuh. Kalau L ke sana, tuh. Tapi L tuh kayak ada pancingan gitu ya. Mancrit di ujungnya tuh kayak gitu, lam. Nun itu sebetulnya mirip dengan ba, ya. Nggak beda dengan ta. Titiknya di satu di bawah, ba. Naik jadi nun. Cuman memang kalau rumahnya nun lebih landai, lebih ke dalam. Ba itu lebih kayak perahu gitu ya. Itu. Jadi kelompok pertama 3 huruf yang sama, bedanya cuma di titik. Ada titik apa enggak titik? Titiknya 1, titiknya di bawah apa di atas, titiknya 2 apa titiknya 3. Itu ya kelompok pertama. Kelompok kedua 2 huruf yang sama persis, ya kecuali fa dan qaf agak beda bentuknya. Sama persis, perbedaannya cuma di titik. Itu kelompok kedua. Kelompok ketiga huruf-huruf yang sendiri baik, sorangan baik, tapi dia kadang-kadang berubah ya. Berubah dalam penulisannya. Kemudian yang harus dikenali selain tadi kelompok pertama, jadi kenapa ada kelompok-kelompok ini? Sebetulnya dalam huruf hijaiyah itu ada beberapa huruf ganda, sama persis, perbedaannya cuma di titik. Itu yang harus dicermati betul. Kedua nanti ada huruf-huruf yang berubah, ya. Ini berubah dalam penulisan tuh. Kaf itu bisa gitu, bisa juga gitu. Tuh ya. Kaf. Di ujung kembali kepada bentuk semula. Kaf. Ada yang kayak gitu. Ada yang kayak gitu. Ini kaf juga. Kaf ya. Ha. Ha itu di awal tetap, di tengah, di akhir. Nah, ini yang beda ini. Semua huruf hijaiyah umumnya di akhir, penulisan di akhir itu kembali kepada bentuk semula. Kecuali ha ini. Di akhir justru hanya beda. Di awal tetap sama. Ya ini kebalikannya ya. Ha di awal tuh kan. Tuh ya. Ini ha di awal. Di awal itu bentuknya seperti bentuk aslinya. Ha berubah di tengah, di akhir berubah. Kalau huruf-huruf yang lain justru di awal berubah, di tengah berubah, di akhir kembali ke bentuk semula itu. Ada juga nanti memang huruf-huruf yang tidak berubah ya. Kayak dal itu kan enggak mudah ya. Mudah diingatnya. Dal, zal, ro, ya. Dal, zal itu ada huruf-huruf yang tidak berubah. Kayak to, ini tidak berubah. Sod, dod, tidak berubah, cuman ekornya dipotong. Jim juga nggak berubah dalam penulisan. Kalau digabung cuman dipotong ekornya aja. Jadi ada huruf-huruf yang bawahnya jika disambung tidak berubah. Jika disambung hanya bawahnya aja dipotong. Dibilang dipotong ekornya, bukan ekor ya sebetulnya ya. Itu cara gampangnya aja barangkali. Nanti kalau ada yang nggak paham ditanyakan. Ada juga huruf-huruf yang bunyi o, berbunyi o. Mana kayak ya kho, kalau berbaris patah tuh kho, ro, ya, ro, so, do, to, zo, ya, to di sini ya, to. Ya, zo ada titiknya. Kalau nggak ada titik, to, zo. Ain, erin, nih huruf-huruf yang bunyi o ya. Dicatat ya, kof jadi ko. Terutama kalau berbaris patah ya. Jadi ada kho, ada ro, ada so, ada do, ada to. To ini to ya, nulisnya kayak gini. To. Jadi pas ke situ to ke tangkainya ya, kayak kalau nulis to tuh kayak not balok ya kalau nggak salah. Not apa itu? Kayak gitu. Gitu ya. Jadi ada huruf-huruf yang bunyi o, ada juga huruf-huruf yang egois. Apa itu huruf egois? Huruf-huruf yang nggak bisa disambung dengan huruf yang lain. Kalau di diktat A1 itu ada di halaman 26, huruf-huruf egois. Ya. Gitu halaman 26 ada alif, ada dal, ada zal, ada ro, ada zai, ada wau, ada hamzah. Tak marduto juga nggak bisa digabung ya. Itu.
Itu kecuali nanti kalau bisa digabung jadi menjadi hadada ya sama. Apa artinya? Misalnya ya, ini jim, dal, dan lam. Dikasih baris jadala. Coba gabungin, tuh gabungin ya. Jada, ja, ini titik satu ya. Jada, la. Kenapa dal dengan lam nggak bisa disambung? Karena huruf egois. Coba huruf dalnya di ujung. Jalada. Jalada. Coba gabungin ya. Tuh. Jalada. Bisa kalau di ujung mah. Tapi setelah dal nggak bisa disambung ke huruf berikutnya. Itu huruf egois. Dia huruf egois itu kayak orang egois gimana sih? Ngebantu nggak pernah, tapi dibantu mau. Dengerin omongan orang nggak mau. Ngomong didengerin sama orang mau. Dibantu mau, ngebantu nggak mau. Itu egois ya. Pengen menang sendiri. Itu huruf-huruf egois ya. Jadi ada juga nanti dalam mengenal huruf hijaiyah itu ada selain perubahan bentuk, selain huruf O harus dikenal juga nanti ada tanda-tanda. Ya. Dalam Latin ada vokal, ada konsonan. Apa itu vokal? Vokal itu huruf hidup. A, I, U, E, O. Konsonan huruf mati selain A, I, U, E, O itu. Kita nggak bisa ngomong, orang nggak paham kalau kita ngomongnya pakai vokal semua atau pakai konsonan semua. Jadi baru bisa kita ngomong berpadunya vokal dan konsonan. Ya, misalnya baca, tulis Al-Quran tuh. Ini konsonan, ini vokal, konsonan vokal, konsonan vokal, konsonan vokal, konsonan gitu maksudnya ya. Nah, dalam huruf hijaiyah tidak dikenal huruf berbeda untuk vokalnya. Maksudnya, ya, untuk mewakili A itu cukup dengan fathah. Ini fathah. Fathah bunyinya A. Kalau barisnya di bawah kasroh. Kasroh bunyinya I. Kalau ini domah. Domah bunyinya U. Nih Bu Esi alhamdulillah ya. Nih canggih komputernya ya. Kalau yang di Pak Baswari satu untuk ngedit yang satu, ini ngedit yang lain. Jadi bisa kerja sekali dua. Bisa satu waktu bisa mengerjakan dua hal gitu ya. Alhamdulillah. Jazakallahu khairan. Semoga pahalanya ngalir terus untuk yang ya sudah memberikan alat-alat seperti ini. Suara saya ini bagus juga. Bukan suaranya yang bagus, ini mixernya ya dari Pak Sarman ini, pengusaha lobster ini di Jakarta Barat. Ya, alhamdulillah. Kalau Pak Basori itu, kalau Rukiah beliau ngerukiah. Kalau Bu Esi ini programmer apa ya, bagian itu ya di dinas pendidikan tuh ya Allah. Terima kasih untuk semuanya ya. Dan mungkin banyak juga yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih tanpa bantuan ibu dan bapak tak akan jadi ini semua. Saya sedih kadang-kadang suka pengen nangis. Alhamdulillah hidup ini ternyata saat saya banyak membantu orang, kok hidup saya jadi mudah. Hidup saya tidak membantu orang, hidup saya susah, sulit. Saya ya jujur aja ya, namanya hidup. Saya sudah nyoba jualan ini, dagang itu. Ternyata memang saya bukan di situ dunianya. Dalam artian semua orang memiliki kapasitas, kemampuan masing-masing dan bidangnya masing-masing. Ternyata setelah saya ngajar seperti ini, malah hati saya senang, riang. Alhamdulillah rezeki juga. Pulsa nggak ada, banyak yang ngisiin. Ya terima kasih itu ibu dan bapak yang kadang-kadang Pari saya sudah kirim. Alhamdulillah terima kasih untuk semuanya ya. Semoga Allah mengganti berlipat ganda. Mandala ala khairin, siapa yang menunjukkan satu kebaikan, pahalanya sama persis. Ibu dan bapak tidak membuat pengajaran seperti ini, saya yang bikin pengajaran. Tapi ibu dan bapak yakin dapat pahalanya. Karena fasilitasnya dari ibu dan bapak juga. Terima kasih untuk semuanya ya. Oh saya Pak Ari belum pernah memberikan apapun karena tidak ada. Tapi saya siang dan malam selalu berdoa untuk Pak Ari. Pak Ari dan sehat. Diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang berlimpah. Terima kasih ibu dan bapak. Doa juga itu juga
di atas segalanya, sama semuanya. Terima kasih saudara-saudaraku ya. Berapa lama sih hidup kita di dunia ini? Kalau kita tidak bersama, tidak saling saling membantu, dengan siapa lagi? Baik, jadi ingat ya, vokal dalam Latin ada a, i, u, e, o. Dalam bahasa Arab hanya dikenal fathah, kasroh, domah. Bunyinya a, i, dan u. E dan o-nya nggak ada. O-nya itu tadi huruf-huruf yang berbaris fathah umumnya, ya, huruf-huruf yang berbunyi o. E ada nanti imalah seperti bismillahi majreha wa mursaha. Dalam kajian ini, nah, kalau dalam Latin ba kan, ingin panjang tambah apa? Tambah a. Ba, bi, bu itu kan. Dalam bahasa Arab ternyata lain dalam huruf hijaiyah. Ini ba bukan dipanjangin dengan ba, bukan. Atau ditambah satu, bukan. Kalau dalam huruf hijaiyah ini ba dipanjanginnya cukup pakai alif. Ba. Tuh. Kalau kasroh bi dipanjangannya cukup dengan iya. Bi. Kalau domah u dipanjangkannya dengan waw, bu. Itulah nanti yang dikatakan mad, bacaan panjang. Itu mad tobi'i. Atau ada yang bilang mad asli nanti ke sana ya. Ini. Jadi Latin ingin panjang tinggal tambah. Bahasa Arab lain. Itu ya. Oh, tambah aja satu lagi. Lain. Kalau ditambah satu, itu bukan menjadi a, bukan menjadi an. Ini yang jadi bingung. An. Dikasih satu, bi. Dikasih satu lagi bukan jadi bibi. Bukan. Jadi bin. Ini n. Dikasih satu, bu. Dikasih satu lagi bukan bubu. Tapi jadi bun. Itulah yang dikatakan tanwin. Tanwin itu apa? An, in, un. Baris dua. Ini fathah tain. Fathah tain, fathah tain, fathahnya dua. Yang di bawah kasroh tain, yang di atas domah tain. Kalau sholat subuh, usolli pada subuh rok'atain. Atau kemarin lagi tarawih 2 rakaat. Rok'ataini itu rok'atain. Kalau panjang bukan rokaat tapi harokat. Ya, ada. Berapa panjangnya matopi? 2 harokat, 2 ketukan, bukan dua rokaat, 2 rokaat pas sholat. Bisa dipahami ya? Tentu ini karena belajarnya sepihak. Mungkin ibu dan bapak nyambung, mungkin ada yang nggak paham, ditanyakan saja ya ke sini. 0812 828 7881. Kalau nomor WA itu kan pakai gitu ya. Kode negara 062, nolnya itu ganti gitu. Tinggal 812 828 7881 di WA saja ya. Itu. Terima kasih ya pulsanya, alhamdulillah. Saya tidak kesulitan. Sekarang tidak sulit nyari-nyari pulsa karena alhamdulillah banyak yang nyumbang. Terima kasih. Ini ya. Jangan sungkan, tanyakan. Pak Ari saya mau bukan menanyakan, Pak Ari ngajarnya jelek, Pak Ari nggak bisa. Oh, saya cuma bisanya ini. Saya sih kesempatan saya ngajarnya seperti ini. Mungkin ada yang lain, bukan mungkin, banyak yang lain yang lebih pintar, yang lebih bisa. Saya itu hanya sebagai pengantar. Makanya saya khususkan saya mengajarnya kepada orang-orang yang baru, dasar. Yang pintar mah nanti ada lebih lagi ya. Gitu. Jadi jangan mencukupkan, belajar itu jangan cukup satu guru. Ya, harus beberapa guru. Kalau belajar satu guru umumnya sesat karena terlalu fanatik terhadap gurunya. Kata gurunya jihad, hai, gurunya suruh jihad tapi gurunya nggak jihad ya, gitu. Suruh bunuh diri tapi gurunya enggak. Nah, ini, itu. Baik. Jadi pertama yang harus dikenal pertama adalah kelompok satu, 3 huruf yang sama. Kelompok kedua 2 huruf yang sama, bedanya di titik. Ketiga kelompok huruf yang sendiri yang satu. Kedua ada huruf-huruf yang berubah, ada huruf-huruf yang tetap. Ada cuman kalau nyambung cuman dipotong ekornya. Kayak jim ini
Jim, ha dan ho, jim, ha dan ho itu kalau disambung misalnya ya. Jakarta, Jakarta, Jakarta. Kalau disambung tuh, ini dipotong ekornya. Nanti ibu minta lah ya kalau mau latihan nulis. Tapi jangan bilang, Pak Hari saya mau latihan nulis bagus. Nanti sama orang lagi ya, itu ada kaligrafi. Kaligrafi juga bukan tulisan bagus ya. Kadang kaligrafi itu saya susah bacanya. Itu karena itu seni. Tuh Jakarta. Ini harusnya ke bawah kan dipotong. Tuh dipotong. Kap huruf yang berubah bentuk. Ro yang tetap. Kenapa setelah ro tidak nyambung? Karena ro-nya huruf egois. Gitu. Nantilah ya minta latihan nulis ya. InsyaAllah. Jadi ada huruf-huruf egois, huruf-huruf yang bisa disambung, ada huruf-huruf yang nggak bisa disambung. Ya, huruf itu huruf egois ya. Ada bunyi yang bunyi ro. Nah, belajar huruf hijaiyah harus mengenal tanda-tandanya. Kalau yang ini tadi fathah, ini di bawah kasroh, ini domah, ya. Fathah, fathah teh barisnya di atas ya, kasroh di bawah, domah di atas tapi kayak ada kepalanya. Tapi kalau dua bukan jadi aa tapi jadi an. Di bawah bukan jadi ii tapi jadi in. Kan tadi ini mewakili a, ini mewakili i, ini mewakili u. Berarti kalau dua berarti aa dong. Kalau dua ii, u bukan. Kalau dua malah jadi ada n-nya. Tuh, un. Ini jadi un. An, in, un ini yang dikatakan tanwin. Ini yang kadang-kadang nanti belajar agak sedikit jelimet ya. Baca Quran itu hurufnya sudah bisa, gabung sudah bisa, tapi bacanya bingung kalau menemukan tanwin. Nanti kita ya, nanti ada solusinya kok. Setiap sesuatu kan ada jalan keluarnya. Tanwin. Ada juga nanti tanda itu ada tanda ini tanda sidah. Sidah. Atau tasdid ya, pendobel. Ada juga nanti ini sukun. Bulat. Nah, kalau tasdid huruf itu jadi dua, misalnya abba. Kalau laten cukup situ aja tuh. Kasih tanda gini jadi abba. Abba itu berarti hurufnya jadi dua, ya. Kan dua tuh abba. Jadi dua tuh. Satu mati, satu hidup, abba gitu bunyinya ya. Tapi jangan dikol-kolahkan ini mah ya, karena bukan sebagai kapasitas huruf kol-kolah, huruf pendobel. Itu ya. Aja. Jadi sepertinya hurufnya dua, satu mati satu hidup. Aja gitu ya titiknya. Ini kalau nulis huruf hijaiyah itu jangan lupa titik. Karena ada titik nggak ada titik jadi beda pengaruhnya ya. Misalnya menulis dia gitu. Jada. Tapi kalau nggak ada titik jadi hada. Tuh ya. Itu aduh titik itu jangan lupa titik-titiknya ya. Itu ada perubahan-perubahan dalam bentuk penulisan. Ada huruf egois, ada huruf bunyi ro, ada huruf yang berubah bentuk, ada huruf yang cuma dipotong ekornya. Ada tanda-tanda pendobel. Kalau sukun ini tadi ya. Jadi misalnya gini. As. Jadi diem aja. Itu sukun ya. Beda dengan tadi tanda ini. Kalau tanda ini ya, tanda ini satu ada sukunnya, seakan-akan gitu. Asa. Ya. Tuh ya. Sama dengan itu. Satu ada sukunnya, satu ada hidupnya. Aja. Itu ya. Jadi banyak belajar dari metode pelangi saya berikan, dari metode ngeja, alif wa fatah, alif wa kasrah, alif wa dhamma, u nanti itu ya. Sama ngaji online. Nah, kalau online saya bisa nulis seperti ini, canggihnya teknologi kita ini ya. Bukan kita ya, punya orang. Jadi kalau ngaji lewat Zoom misalnya ya, pakai Zoom. Ini ngaji itu nanti bisa online ya. Pilihannya bisa pakai Zoom, ZOOM, bisa pakai WhatsApp, WA, bisa pakai simpati.
Saya bukan promo simpati ya, karena memang kebetulan sejak 20 tahun yang lalu saya belum pernah berganti nomor. Kata orang nomor cantik katanya ya. Ini dulu beli mahal sekali, sekarang mah murah ya. 10.000, 20.000 bisa perdana. Dulu ini dari dulu. Makanya jamaah-jamaah saya yang nyari-nyari sampai sekarang masih bisa ketemu karena nomornya saya nggak pernah berubah. Nah, kalau pakai paket simpati, nanti kita bisa ada paket itu TM kalau nggak salah ya. TM dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore itu hanya 2.700 apa 3.000. Nah, itu bisa ngaji online. Atau dari malam jam 6 malam sampai jam 12. Apa gimana gitu deh. Jadi ngajinya kita bisa pakai lewat Zoom, bisa lewat WA, bisa lewat Line, bisa Imo, bisa juga lewat simpati. Ngajinya, bentuk ngajinya, mohon maaf, boleh ngaji yang gratisan. Kok gratisan? Ya saya sudah menyediakan lewat YouTube. Di YouTube silahkan ambil, di download, diapain silahkan. Lewat Zoom ngaji, nanti saya informasikan ini ngaji umum ya, banyakan karena Zoom itu bisa 30 orang. Bisa lewat WA, bisa lewat simpati teleponan. Bisa juga ngajinya privat. Waduh, Pak Arimah komersil. Saya nggak komersil ya. Enggak. Aduh, mudah-mudahan dijauhkan dari hal itu. Tapi kan saya juga butuh buat bayar listrik, buat dan segala itunya. Maksud saya kalau privat nanti Ibu hubungi saya dulu berapa harus memberikan infaknya gitu ya. Saya berpikir gimana kalau sekali pertemuan 50.000 atau sebulan ada yang bayar 200 atau 300.000. Jauh kan kalau ya ibu dan bapak saudara-saudaraku yang nasibnya sama seperti saya, jangan menyesali nasib kenapa jadi harus guru ngaji. Guru ngaji itu ya seperti itu. Ya dibayar 200-300.000 seperti itu, tapi harus ikhlas. Ya, memang kenyataannya begitu. Kadang-kadang bayarnya juga telat, kadang-kadang ya kayak gitu deh. Beda dengan mereka kursus komputer, kursus yang lain. Kalau guru ngajinya nasibnya seperti itu. Beda dengan ustadz ceramah ya. Kalau ustadz ceramah kan sekali dipanggil sekian juta. Tapi kita nggak usah ngiri, itu udah rezeki masing-masing ya. Kenapa saya sampaikan seperti ini? Biar sama-sama paham, sama-sama mengerti. Ibu dan bapak kan pengen selamat dunia dan akhirat. Selamat dunia akhirat, ya ngaji harus ngaji. Ceramah harus juga. Cuman ya itu tadilah. Ngomongnya susah lah. Pokoknya mau yang gratisan, mau yang ada infaknya, boleh pokoknya. Tapi jangan ngomong yang enggak deh, saya enggak suka ya. udah saya udah capek-capek ngomongnya bah gitu deh. Ustadz kok komersil? Emang nggak boleh makan? Emang nggak boleh punya uang, Ustadz? Ya harus miskin aja, gitu ya. Baik, itu mungkin ya. Nanti ada masukan, ada kritik, ada saran, silahkan. Jadi tadi kembali kalau saya pakai Zoom, nah ini saya bisa nulis seperti itu di handphone ibu dan bapak. Canggihnya itu, misalkan saya, Pak, ini huruf apa ya Pak? Alif. Kalau dikasih baris di atas jadi apa Pak? A, di bawah I, di atas U. Oh, kalau ini huruf apa ya Pak? H. Dikasih baris H. Dikasih kasroh Hi. Dikasih doma Hu. Kalau ini huruf apa ya Pak? Ini garisnya kepanjangan. Sakata. Oh ini sin. Ini kap. Ini ta. Gitu. Canggih loh ya. Jadi atau bisa nanti saya tampilkan PowerPoint-nya, Qur'annya misalkan ya. Alhamdulillahirabbil alamin gitu ya. Bapak, yang ini hurufnya apa ya Pak nih? Alif, yang ini lam, yang ini ha, yang ini mim, yang ini dal. Saya yakin cepet ya, cepet. Mungkin 10 pertemuan langsung pintar bisa baca Quran ya. Pak Ari saya mau terus, ya alhamdulillah ya, gitu. Ada saran, ada kritik, jangan sungkan sampaikan. Ada kemauan, jangan sungkan disampaikan. Cuman kalau belum, Pak Ari saya minta banyak ya. Ada yang minta yang azan, minta yang iqomah. Kan di YouTube banyak ya. Tinggal cari aja azan, iqomah gitu. Jadi nggak usah dengan saya semuanya gitu. Saya tangannya cuma 2. Saya pengen ya memberikan sesuatu yang terbaik untuk ibu dan bapak semuanya. Ibarat restoran itu, rumah makan, datang
Ya pengen apa yang saya sajikan, pengen ibu minta ini saya sajikan. Tapi kan rumah makan aja ada rumah makan Padang, ada rumah makan Sunda dan segalanya, ada warteg. Jadi masing-masing ada klasifikasinya, sama ya. Jadi jangan minta yang terlalu macam-macam ya. Ya itu. Ada minta doa tahlilan, doa ini. Ada di YouTube, tinggal diketik aja doa tahlilan, azan, cara-cara azan, cara iqomah ada di sana ya. Baik itu dulu, terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan yang ada. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.